Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Data Warehouse pada Rumah Sakit Studi Kasus Blood RSU Kota Banjar. Kami yang beranggotakan Nadia Maulina Syifa, Siti Maulida Rahma, Andini Rahma Anissa, Iga Ayustidia Regita, dan Nida Nazira. Informasi jurnal. Judul artikel Perancangan Data Warehouse pada Rumah Sakit Studi Kasus Blood RSU Kota Banjar. Nama penulis Rianto dan Cucu Hadis. Nama jurnal Jurnal Siliwangi. Tahun dan halaman volume 3 nomor 2 tahun 2017. Abstrak. Data warehouse merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menampung dan menganalisis data dalam jumlah besar. Analisis tersebut dapat ditinjau dari beberapa dimensi atau sudut pandang yang berbeda. Penerapan teknologi data warehouse tersebut dapat mengatasi masalah dan kebutuhan pihak eksekutif di RSUD Kota Banjar dalam melakukan analisis terhadap data pasien dalam jumlah besar, khususnya data pasien rawat inap dan rawat jalan. Metode perancangan data warehouse dilakukan dengan menerapkan 9 langkah atau 9-step metodologi yang digunakan oleh Kimball. Ke-9 tahap tersebut yaitu pemilihan proses, pemilihan grain, identifikasi dan penyesuaian, pemilihan fakta, penyimpanan pre-calculation di tabel fakta, memastikan tabel dimensi, pemilihan durasi database, melacak perubahan dari dimensi secara perlahan, penentuan prioritas, dan model query. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan skema dan simulasi data warehouse dengan menampilkan data pasien rawat inap dan rawat jalan. Berdasarkan dimensi waktu, pasien, rujukan, diagnosis status pasien, ruangan, jenis pasien, kondisi peluang, dan kecamatan dalam bentuk tabel dan grafik. Pendahuluan dari jurnal ini adalah kemampuan data warehouse dalam menampung data dalam jumlah yang besar dan menampilkan secara multidimensi sehingga dapat mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar merupakan salah satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Sistem yang berjalan di RSUD Kota Banjar telah menggunakan teknologi informasi dalam membantu kegiatan operasionalnya. Seiring dengan perkembangannya, semakin banyak dan kompleks pula data pasien yang dimiliki, khususnya data pasien rawat inap dan rawat jalan. Data tersebut perlu diolah dan dilaporkan kepada pihak eksekutif untuk mengetahui perkembangan rumah sakit pada periode waktu tertentu. Sementara itu, untuk membuat laporan tersebut, dibutuhkan waktu lebih lama dalam mengumpulkan informasi dan mengolah data yang tersimpan dalam database operasional. Oleh karena itu, perlu adanya tools atau aplikasi pengolahan data yang dapat menunjang proses analisis terhadap data pasien tersebut. Bahan metodologi yang digunakan pada jurnal ini adalah data warehouse, arsitektur data warehouse, OLAP atau Online Analytic Processing, model dimensional, dan metode perancangan. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan digambarkan dalam kerangka penelitian seperti pada gambar di samping. Proses yang dilakukan yaitu pengumpulan data, kompilasi yaitu analisis kebutuhan data yang berkaitan dengan data pasien rawat inap, serta rawat jalan, dan terakhir perancangan. Pada alur kerangka penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data, di mana peneliti melakukan observasi, wawancara, dan juga studi pustaka.
Kemudian peneliti melakukan kompilasi di mana peneliti melakukan analisis kebutuhan data dengan melakukan pemulihan proses, pemilihan grain, identifikasi dan penyesuaian dimensi, pemilihan fakta, penyimpanan per calculation, kemudian memastikan tabel dimensi, kemudian pemilihan durasi database, kemudian melacak perubahan dari dimensi secara perlahan, dan penentuan prioritas dan tipe query. Kemudian peneliti melakukan tahapan data warehouse, di mana peneliti melakukan proses olah dan juga simulasi. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan analisis kebutuhan data dan desain database untuk data warehouse, selanjutnya melakukan membangun database sebagai data source. Pembentukan CAP dalam proses OLAP untuk integrasi data, kemudian melakukan simulasi. 1. Membangun data source. Data source yang dibangun berupa database yang telah disesuaikan dengan kebutuhan data rumah sakit. 2. Proses OLAP. Melakukan koneksi dengan sumber data, pembuatan dimensi, pembuatan CAP. 3. Simulasi. Beberapa informasi yang dapat disimulasikan berdasarkan skema yang telah dirancang adalah sebagai berikut. Informasi jumlah pasien rawat inap per dimensi, pasien berdasarkan jenis kelamin. Informasi jumlah pasien rawat jalan per dimensi waktu berdasarkan bulan dan tahun. Baik, selanjutnya kita sampai ke tahap kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di RSUD Kota Banjar, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Telah dibuat sebuah rancangan data warehouse berupa skema Starflake. Skema tersebut dibentuk melalui proses OLAP. 2. Telah dibuat analisis data berupa simulasi untuk penyampaian informasi atau laporan statistik RSUD Kota Banjar. Beberapa simulasi analisa data yang dihasilkan yaitu membuat tampilan informasi atau laporan data pasien rawat inap berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan dan kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan dan bagian ruangan, bulan dan tahun diagnosa, status pasien, dan kondisi pulang. Membuat tampilan informasi atau laporan data pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan dan kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan dan bagian ruangan, bulan dan tahun, diagnosa, dan status pasien. Selanjutnya, ada saran. Berdasarkan penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran untuk digunakan pada penelitian selanjutnya. Yang pertama, dalam ruang lingkup kajiannya dapat diperluas lagi sehingga mencakup berbagai bidang yang ada di RSUD Kota Banjar, misalnya dengan menampilkan informasi pelayanan penunjang medis, pelayanan tindakan operasi, dan lainnya. Yang kedua, dilakukannya pengembangan lebih lanjut dengan melakukan penerapan sistem data mining agar proses analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terpola berdasarkan pendekatan yang ada dalam sistem data mining. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.